Mimbarnya jangan lupa. Asik kan kita begini. Kalau sama keluarga asik begitu saudara, jangan tegang saudara. Ya. Kenapa? Karena dunia ini betul-betul panggung sandiwara saudara. Betul nggak dunia ini panggung sandiwara? Betul? Iya. Dunia ini panggung sandiwara, makanya jangan serius menjalaninya karena cuma sandiwara. Coba perang saat ini, sandiwara nggak? Ayo, perang antara Israel sama Iran, sandiwara nggak? Sandiwara, cuman berita-berita yang kita dengar itu membuat kita tuh takut gitu loh. Ya kan? Wah, Amerika ngebom pusat nuklirnya Iran. Wah, di mana-mana diserukan perang dunia ketiga, perang dunia ketiga. Semua itu bohong. Kenapa? Kenapa ada perang? Supaya apa? Perusahaan-perusahaan Amerika 50% itu penghasil alat-alat senjata tuh Amerika. Kalau enggak laku saudara. Makanya dibikin perang kan. Iran kalau enggak perang juga minyaknya enggak naik. Betul enggak? Ntar ya oli naik loh. Kena dampaknya kan gitu. Caranya gitu. Semuanya itu sandiwara. Tapi kita udah ketakutan dulu. Wah, uang di bank kita ambilin, semua kita simpenin. Oh, gimana ini ya? Enggak, tenang aja saudara. Ya, tiba-tiba coba sekarang gencatan senjata. Kan bohong semua saudara. Wah, nanti perang Amerika sama Rusia. Enggak saudara, Donald Trump sama Putin lagi ngopi. Yang perang anak buahnya kok. Ya udah kan, mereka lagi ngopi saudara. Kalau mereka perang semua, ya hancur saudara. Coba Israel di negara kecil, Israel itu segede apa sih saudara? Masih gede Jakarta saudara daripada Israel. Kecil kok, mau dibom habis kan gitu ya. Tapi enggak semua itu politik. Kenapa? Supaya mata kita melek. Mata kita melek saudara. Nah kalau mata kita enggak melek, gereja Tuhan nih saya lihat ini. Saya lihat beberapa, wah ada seminar akhir zaman lagi. Apa? Ini nubuatan, ya. Aduh, kok dihubunginnya ke sana sih? Ada deru perang, Matius 24 berikutnya, tanda-tanda Yesus akan datang kedua kali. Ya, perang itu dari dulu. Sangka enggak? Perang itu dari dulu, betul enggak? Ya udah lama kan, Irak-Iran dulu perang kan. Itu kan cukup lama, Ukraina sama Rusia, cukup lama saudara. Ya, dihubung-hubungkan Yesus akan datang, bukan itu. Saudara. Jadi dibikin-bikin rohani gitu. Enggak. Tapi mau melekkan mata kita. Inilah hidup kita Bapak Ibu. Dunia ini semuanya penuh sandiwara. Dunia ini semuanya penuh pakai topeng. Betul enggak? Medsos-medsos yang kita lihat itu ngayal enggak? Ngayal semua saudara. Ya ngayal semua karena semua pakai topeng. Wah gitu, wih cewek ini cantik loh. Tahu-tahu lihat aslinya, kok beda amat. Kenapa? Pakai filter, pakai aplikasinya saudara. Gitu kan. Kita udah terkagum dulu kan. Ya, tahu-tahu nenek-nenek. Wih, wajahnya kayak remaja. Tahu-tahu udah nenek-nenek saudara. Kenapa? Enggak mau mengakui tua. Makanya orang oplas sekarang. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan sandiwara. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Dasarnya. Kenapa dunia ini penuh sandiwara dan banyak orang Kristen juga bersandiwara akhirnya hidup tidak apa adanya. Hari ini saya kasih tema khotbah saya, buka topeng hidupmu. Kita mesti buka topeng hidup kita. Saudara. Kalau enggak, kita akan meleset terus ikut Tuhannya. Kenapa? Karena kita tidak hidup apa adanya. Mengapa ini terjadi? Karena dimulainya dari Taman Eden. Tuhan bilang sama Adam sebelum ada Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, betul kan? Yang satu cuma gak boleh. Apa itu Abigail yang satu? Pohon apa yang gak boleh? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan ngomong sama Adam kan, Hawanya belum ada. Tapi ketika Hawanya ada saudara, kira-kira nih menurut saudara, Adam cerita gak sama Hawa? Cerita gak? Nih, wah sebelum lu ada, Babe ngomong gini, semua pohon dalam taman kita boleh makan. Yang satu itu yang di tengah-tengah taman, jangan ya. Kira-kira ngomong gak? Kalau suami istri. Hah? Handphone belum ada? Anak belum ada, ngomong sama siapa ayo? Ngomong sama kucing? Sama anjing? Kan kagak, kan ngomong sama istri. Berarti Hawa tahu dong, Hawa dengar kan? Makanya iblis jebaknya
Iblis tipunya bukan Adam dulu. Siapa? Hawa dulu. Dia nggak goda Adam kan? Karena Adam dengar langsung dari Tuhan, dia godanya Hawa. Hawa ketika lihat pohon itu, wow, indah ini, menarik hati. Dia ambil kan? Oke, dia kasih sama suaminya. Jadi Adamnya di mana waktu Hawa makan buah? Sebelahnya. Perhatikan ya. So dia bilang, Pak, Adamnya lagi jalan-jalan ke mall. Atau Adam lagi ngurus ladangnya. Jadi dia nggak tahu tuh Hawa. Enggak, dia ada di sebelahnya. Padahal yang tahu duluan dia. Tapi kok dia nggak berbuat apa-apa? Perhatikan suami-suami. Perhatikan pria-pria. Lihat ya. Semua yang terjadi di keluargamu, tanggung jawab engkau. Tanggung jawab engkau. Tanggung jawab engkau. Ya, yang laki-laki. Kau mesti berdiri. Makanya keluarga banyak hancur ketika apa? Ketika laki-laki tidak berdiri sebagai laki-laki. Lembek, lemes, enggak bulat hatinya, enggak berani ambil keputusan, saudara. Enggak bisa. Boleh diskusi sama istri, boleh. Tapi yuk, sebagai suami, sebagai kepala, kita ambil keputusan. Adam yang harus ambil keputusan. Adam harusnya ketika Hawa lihat buah itu aja, Adam bilang, ingat ya, babe kita udah bilang jangan makan loh. Jangan. Sekalipun Hawa bilang, cuma lihat-lihat aja kopi. Kan gak apa-apa, Pi, cuma lihat-lihat aja. Ini lagi lihat-lihat yang apa, yang nge-live. Enggak beli deh, Pi, percaya deh, Pi. Tahu-taunya besok, Shopee. Buka pagar 10 kali. Namanya siapa? Pak Rut. Parut. Ya udah parut ayo. Tapi saya tahu istri saya beli apa. Cuman ini satu contoh aja. Pak Rut. Ya, Bapak namanya Rut ya? Pak Rut ya? Ya udah. Enggak kenal juga sama kurirnya. Pak Rut. Ayo. Kalau kita enggak tegur, enggak bisa. Habis Pak, kalau ditegur nanti dia ngambek. Ini nih. Banyak suami takut istrinya ngambek. Kalau istrinya ngambek kan malamnya tidurnya gak enak. Tuh. Hawa, Adam masih punya kebutuhan akan Hawa. Ini yang membuat Adam gak tegas. Ya, Adam itu gak punya kebutuhan dengan Hawa. Adam itu bisa hidup tanpa Hawa. Ya. Harusnya Hawa tuh gak ada. Kasih tahu pria-pria sama wanita, harusnya kamu gak ada. Bilang aja. Jangan Pak, pulang kita berantem nih. Enggak, harusnya Hawa tuh gak ada. Kalau Hawa ada, diciptakannya sama-sama dong. Setuju gak? Apa tersinggung? Bapak pro pria sih. Bukan, itu kebenarannya. Hawa tuh harusnya gak ada. Cuman gara-gara Adam kasih nama binatang, dia cari gak ada yang sepadan. Sama gajah kegedean, sama kucing kekecilan. Gak ada yang sepadan nih. Ada niat kan? Ya Tuhan tahu isi hatinya. Ayo Adam, gue bikin lu tidur. Tidur nyenyak lagi. Operasi pertama tanpa anestesi. Muncul kan Hawa. Sampai Adam berkata apa? Oh nanti Felix hari Sabtu ini akan berkata. Saya jangan bocorkan dulu, jangan. Ini rahasia ya Krismaya. Keren kan? Karena Adamnya gak bertindak. Ya pria-pria saya sadar sekali. Apa yang terjadi ketika anak saya selalu bilang, Tuhan ada apa yang gak beres dalam hidup saya. Bukan menuduh diri, tapi kita koreksi diri. Beda loh menuduh diri sama koreksi diri. Saya sadar banget. Apalagi Joel, saya lihat 75% apa yang terjadi dalam hidup dia, itu saya. Diem, tapi kalau udah marah, handphone dibanting. Puh. Belum lunas, nggak pikirin, udah pecah dulu. Tapi diem. Kalau saya lihat di hari ini bisa terjadi seperti ini, Tuhan yang kerjakan. Nggak ada andil saya. Nggak ada andil saya. Kalau Tuhan bisa ubah saya aja yang pendiam ini saudara. Ya, saya ini kan pendiam, malas ngomong saudara.
Tapi kalau bisa ngomong seperti ini sebuah anugerah. Tuhan yang mengubah. Perhatikan, Hawa ambil. Habis ambil dia makan kan. Habis dia makan dia kasih suaminya. Suaminya juga makan. Lihat, ini pria-pria. Ketika seorang pria tidak berdiri, saudara. Dia tidak pas dengan Kristus sebagai Adam terakhir, saudara. Dia nggak menyatu ya dengan Adam terakhir. Pasti meleset. Keluargamu nggak tahu kemana arahnya, saudara. Anak-anakmu nggak tahu nanti arahnya kemana. Apalagi anak-anak sekarang, saudara. Waduh, ngurusnya susah sekali. Betul nggak? Ngurus cucu lebih susah lagi. Betul nggak, Opung? Iya kan? Itu kesalahan dari orang tuanya. Anak dari kecil udah kasih handphone. Anak dari kecil udah kasih iPad. Itu persoalannya. Supaya apa? Supaya diem. Lagi makan aja dia lihat iPad. Itu loh yang membuat matanya rusak. Pikirannya juga rusak. Sedang ngayal terus. Ketika mereka makan, Alkitab kata mereka matanya terbuka. Mata apa? Mata imajinasinya. Bukan mata ini. Terbuka. Bisa membedakan mana dosa, mana tidak. Bisa membedakan mana baik, mana jahat. Padahal sama-sama dari setan. Itu kan kita masuknya. Setelah itu saudara, mereka langsung ambil daun pohon ara untuk apa? Bikin cawat menutupi ketelanjangan mereka. Inilah yang namanya topeng. Kita masih ikutin. Dengan topeng yang berbeda tentu. Bukan daun pohon ara lagi menutup ketelanjangan kita. Menutup dosa kita bukan. Tapi kita pakai topeng-topeng yang lain. Nanti saya akan bukakan topeng-topeng itu. Supaya apa? Hari ini kita buang itu semua saudara. Supaya kita bisa menikmati full kasih cinta Yesus buat kita semua. Pujian yang Benyamin naikin buat kita itu kan luar biasa banget semuanya kan. Betul gak? Bila roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari. Bertidat menari. Ya, Daud pulang bisa bawa tabut perjanjian, saudara. Wah, Alkitab katakan dia menari, dia telanjang. Sampai istrinya lihat, bikin malu saya ya. Istrinya jadi mandul seumur hidup. Gara-gara ngatain suaminya yang gila sama Tuhan. Itu orang gila kan. Raja loh posisinya, tapi dia gak malu. Kalau terjemahan sederhana dikatakan, dia menari sekuat tenaga, segenap hati. Kenapa? Ini Tuhan yang kucintai. Daud itu saudara, rekan jejaknya gak ada yang bagus kok. Kacau semua. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak malu berkata, Yesus anak Daud. Kok gak malu? Coba. Kenapa? Karena dilihat hatinya Daud. Oke, kita balik lagi ke Adam dan Hawa. Karena ini yang harus kita sadari ada dalam diri kita masing-masing, saudara. Naluri dosa. Topeng itu naluri dosa kita. Nggak usah kita yang udah tua. Anak-anak aja sudah pakai topeng. Menutupi itu nggak apa adanya, saudara. Nggak berani. Kalau salah nggak berani. Iya mah saya salah. Iya pak saya salah. Padahal mama papanya udah tahu. Tinggal anaknya ngaku aja, betul nggak? Tapi dia pendem terus, dia simpan terus. Gitu juga kita sama Tuhan. Tuhan padahal tahu loh. Apa yang ada dalam diri kita Tuhan tahu total. Sama seperti Tuhan tahu Adam dan Hawa sudah makan buah itu. Tapi Tuhan masih tanya. Adam, apakah engkau makan buah itu? Jawab Adam apa? Jawab Adam apa? Sama-sama. Perempuan, harusnya kalau ditanya Adam, saya tanya, Pak Samuel, kamu makan atau enggak buah itu? Makan, sudah titik selesai kan? Tapi enggak loh. Ini Pak Elizabeth Sardina ini. Kalau saya aplikasikan sama kan. Perempuan yang kamu tempatkan di sisiku lah yang kasih aku makan. Jarang suami bisa berdiri. Ya mah, papa yang salah. Papa bertobat. Aman dunia. Gak ada perang. Makanya perang dibikin sandiwara.
Rakyat jelata, rakyat yang gak ngerti apa-apa, mereka harus ngungsi ke sana kemari, apalagi di Gaza. Saudara lihat, kasihan hidup mereka. Betul gak? Berapa ratus ribu anak-anak yang mati, yang gak ngerti apa-apa. Hanya apa? Untuk demi ekonomi, demi uang. Langsung. Nah, ini bahayanya saudara. Udah kita jatuh dalam dosa, saudara, kita pakai topeng, kita pakai daun pohon ara untuk menutupinya, saudara. Setelah itu kita klarifikasi lagi. Ketika dia menyalahkan Hawa, kan dia mau klarifikasi. Tuhan, bukan aku loh yang makan duluan, istriku. Hawa ditanya. Hawa jawabnya apa? Ular. Inilah yang paling banyak orang Kristen lakukan dalam hidupnya. Dia yang berdosa, yang disalahin setan. Setan sih Pak godain saya. Kita terlibat judi online, kita terlibat pinjaman online. Judol, pinjol, ya semuanya jol. Ya, bukan Joel. Saya kira pandai panggilnya Jul. Joel kan OE-nya itu kan U kan ya, ada yang panggil dia Jul, ya nggak apa-apa lah, namanya begitu, OE, ya. Kita Tuhan apa? Setan sih, bukan. Hawa, Adam ketika dia tanya Tuhan pertama kali, dia kalau langsung jawab, ya Tuhan, saya yang salah. Berubah atmosfernya, saudara. Tuh. Ketika istri bilang, kamu lihat nggak? Anak kita yang pertama sama yang ketiga berantem terus dulu. Kalau dia pulang dari toko, satu pulang dari sekolah, ketemu di rumah berantem terus panas. Betul-betul perang dunia keempat. Saya udah didik, saya sudah tegur, Ci. Kamu tuh Cici, Dek, kamu tuh Dede. Ya tahu Pak. Pokoknya ngerti lah. Kalau yang ke tengah sih aman. Jadi wasit dia. Enggak ngepro cicinya, enggak ngepro dedeknya juga. Saya bilang jangan aman. Salah kamu tegur. Cici salah kamu tegur. Adik salah kamu tegur. Gitu jangan main aman. Orang yang main aman tuh hidupnya pasti meleset. Karena ikut Tuhan enggak ada yang aman. Ingat. Kalau saudara ikut Tuhan cari aman, cari beres, cari semuanya baik-baik aja. Saudara salah tempat. Salah tempat. Jangan. Saya baru dengar podcastnya seorang mantan Bante. Ya, dia jadi Kristen saudara. Sekarang panggilannya Abuna. Abuna. Karena dia mimpin gereja ortodoks saudara. Dia berkata dengan jelas. Dia yang kesaksian. Wow, dia bilang gini. Kesucian itu tidak ada di agama manapun. Termasuk agama Kristen tidak ada. Kesucian itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya bilang, wow, ini mantan Bante loh. Dia udah terbiasa bersemedi, dia udah terbiasa berpuasa. Ya tahu Bante? Jalan kaki dari Thailand ke Borobudur. Suruh gua jalan kaki dari sini ke Citra 2 aja gua males. Kalau hanya untuk jalan kaki. Tuh dari Thailand saudara ke Borobudur. Hebat kan? Secara lahirianya mana kita kalah semua. Tapi dia bilang gak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi seringkali kita udah salah. Tapi kita langsung lempar ke istri kita. Kita lempar ke anak-anak kita. Kita lempar langsung ke orang lain. Dia sih. Kita gak pernah introspeksi diri. Makanya saudara. Topeng itu terus ada dalam hidup kita. Tadi saya baru ngobrol sama Bro Yohanes. Bro Yohanes bilang gini, iya betul Pak. Kalau topeng itu atau transparan itu, plastik itu antara kita dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang angkat, gak bisa, betul. Sampai saat ini orang-orang yang agama Yahudi saudara. Di Israel, yang paling banyak itu agama Yahudi. Tapi orang Indonesia salah kaprah kan. Pikir Israel itu Kristen. Bukan. Israel itu yang paling banyak agama Yahudi, Yudaisme itu loh. Yang mereka masih tembok ratapan, taruh kertas, ya untuk doa gitu kan. Kenapa? Karena mereka masih menunggu Sang Mesias. Yesusnya udah datang, udah mati, udah bangkit, udah naik ke surga, tak lagi datang kedua kali, mereka masih nunggu.
Mereka ketutup. Mereka harusnya terbuka kan waktu Yesus mati. Dikatakan apa? Tabir bait Allah. Tabir itu pemisah antara ruang kudus, ruang maha kudus dan pelataran. Itu ada tabirnya. Ada pemisahnya. Ada hordengnya. Hanya satu pribadi yang bisa masuk ruang maha kudus. Siapa namanya? Imam besar. Kapan dia masuk ruang maha kudus imam besar? Kalau dia dapat undian, lalu hanya 1 tahun 1 kali. Dia harus menyucikan diri sedemikian rupa, lahiriah, rohani, semua harus bersih. Makanya saudara sepupu kita masih ikut kan? Masih terus cuci semua. Kalau enggak, kesenggol pria dikit. Nyuci lagi. Prit. Maksudnya perut. Nyuci lagi. Loh, masih sadar enggak? Kita ini dikasih kebebasan sama Tuhan begitu luar biasa loh. Tapi kita masih ada itu. Itulah naluri dosa itu tadi. Saling menyalahkan kan. Tapi hari ini kita terbuka sama Tuhan. Kita terbuka. Coba saudara yang punya anak ada kekurangan deh. Fisiknya kurang atau apa. Saudara pernah ditampilkan? Ayo. Enggak kan? Kita sembunyikan kan? Saya ingat adik papa saya itu, dia punya anak perempuan yang sakit lah gitu. Kalau saya ke tempat dia, karena dia ada pohon durian. Namanya Patiopan. Jalan Simpang 8 kurang lebih bahasa Indonesianya. Kita pergi ke situ Jan. Karena dia punya durian itu durian tembaga gitu loh. Pluk jatuh, kita langsung lari ambil. Langsung potong, betul-betul jatuh dari pohon itu. Tapi saya hampir tidak pernah ketemu dengan anak ceweknya. Kenapa? Selalu disembunyiin di kamar. Malu. Betul gak? Ada bapak ibu yang berani cerita sama temannya, anak gue hebat loh gak naik kelas. Gak ada. Yang kita tampilkan, nih anakku juara, bawa piala. Tuh piagamnya berderet tuh. Itu kan. Kenapa? Karena itu naluri dosa kita tutup. Tapi beberapa hari ini Tuhan melekin mata saya. Wah, dengan kehidupan di sekitar kita bisa lihat loh. Saudara, mungkin jarang sekali saudara ke arah ruko depan Melrose. Tahu ya, keluar gerbang ini belok kanan. Jarang sekali saudara, betul? Ada yang sering sebelah sana? Jarang ya, Hana sering? Mungkin hampir gak pernah ya. Kita keluar gerbang yang Sport Center belok kanan. Itu kan ada ruko-ruko kan? Ya, saya sering ke sana karena drop si cepat. Ada si cepat situ, drop sepeda gitu. Tapi mata saya kemarin kok bisa melihat seorang anak, saudara, kalau saudara bisa lihat, dia jaga parkir, dia Down syndrome, DS tahu? Yang muka 1000. Tahu muka 1000 ya? Mau dia Cina, mau dia bule, mukanya sama. Ya, saya belum ketemu jawabannya. Tuhan, kenapa mukanya sama semua? Face-nya tuh mirip-mirip gitu kan ya. Wah, kok ada ya. Saya berapa kali ketemu papanya atau omnya gak tahu. Nganter dia dari Rawamban, selalu naik motor. Nganter dia ke Melrose itu. Nanti sore dijemput. Biasanya kita punya anak yang DS gitu kita sembunyikan dong. Anaknya gak ngerti apa-apa. Kok dia bisa jadi tukang parkir di situ? Ibu Cin pernah tinggal di Citra Garden 2 ya. Kalau saudara pernah makan kue teo acai dan sebagainya saudara pasti pernah ketemu dengan seorang tukang parkir yang cacat. Yang gini loh. Gitu? Jalannya juga susah. Kita ngasih juga susah loh. Kenapa? Saya takut dia ditabrak mobil sebelah. Karena dia susah mundurnya. Saya bilang, hebat ya. Kita berani gak? Ayo. Dia gak punya Kristus. Kita punya Kristus, punya Roh Allah. Kok ditutup? Kalau kita persekutuan kan kita ceritanya orang lain. Enggak ada urusan orang lain. Aku. Makanya kita enggak boleh terbuka kan. Karena kita berpikir kalau terbuka atau aib, itulah tipuan setan. Saudara, saya punya beberapa karyawan sekarang saudara ya. Saya yang kasih uang makan buat mereka itu setiap hari Jumat. Lalu ada satu karyawan, bagi orang lain mungkin ini karyawan lancang sekali saudara. Tapi bagi saya,
Wow, dia kok terbuka banget ya. Ini yang Tuhan seneng gitu loh. Karena uang makannya setiap hari Jumat, hari itu saya udah titip sama Jack, kamu kasih. Dia lupa ngasihnya, saudara. Malam-malam dia WA saya. Kok nggak dikasih uang makan? Hari Jumat malam dia langsung. Kita bilang lancangan. Ini pegawai baru loh. Lalu nggak lama kemudian dia masuk tanggal 15 Mei. Ya, 1 Juni dia WA saya. Kapan saya gajian? Keren nggak? Udah masuknya sering terlambat. Kita buka toko jam 11, dia datang jam setengah 12. Kalau tanya, kenapa kamu terlambat? Jawabannya klarifikasi. Saya baru tidur jam 5 pagi. Gimana coba? Kan kita nggak mau, bos kan nggak mau tahu lo mau bangun tidur jam 5 pagi, lo mau tidur jam 11, terserah lo. Jam 11 lo ada di toko kan. Tapi udah. Tapi dia berani loh, kapan saya gajian? Saya cuman balas, kamu masuk tanggal berapa? Tanggal 15 Mei. Ya udah, tanggal 15 Mei 1 bulan ya 15 Juni. Kan gampang kan? Tapi bukan itunya yang saya bilang, kok ini anak kok berani ya? Saya bilang apa? Ini anak terbuka. Ada pegawai karyawan udah 3 hari gak kasih uang makan, dia diem aja. Saya lagi sibuk lupa. Hari keempat saya baru ingat itu. Waduh, saya tanya, kamu belum kasih uang makan ya? Kirain terus. Lu jangan pakai kirain. Kamu ingetin saya, dia bilang ya. Nah, sekarang udah kerjaannya Dep. Dia udah bagian adminnya, udah bagian dia udah. Bukan bagian saya lagi. Tapi yang saya masukkan, ini ya Tuhan celikkan mata saya. Ini loh, antara orang terbuka enggak terbuka. Kalau orang enggak terbuka, waduh. Susah udah diajak ngomong, diem aja. Kenapa? Karena ada banyak hal dalam hidupnya saudara. Yang membuat kita itu enggak bisa apa adanya. Kenapa? Topeng rohani. Cerita perang tadi aja. Perang di khotbah Yesus akan datang kedua kali. Jemaat dia takut lah. Waduh, Yesus udah mau datang, gue kayak mode begini, terangkat gak ya? Jangan-jangan terangkatnya cuma setengah. Gak sampai ke atas. Ya, bingung gitu kan, gak usah. Orang sandiwara kok di balik perang itu. Supaya apa? Senjatanya laku. Dolarnya naik. Itu aja, supaya jelas. Kitanya yang pusing, emas naik. Bitcoin doang turun, sebentar doang turun, entar lagi naik kok. Itu semuanya politik. Sana kamu gak? Kita kan juga tinggal di bangsa yang berpolitik semua. Udah kita gak usah pusing. Yang penting apa? Aku dengan Tuhan, aku mau apa adanya. Tuhan kan bilang kalau iya hendak katakan, kalau tidak lebih daripada itu dari setan. Ya hanya dilebihin, hiperbol, tidaknya dikurangin, takut, malu, minder. Nah itu loh, ya hanya dilebihin, hiperbol. Orang terus diurus, orang terus diceritain gitu loh. Yang hebat-hebatnya, tapi dirinya gak mau dibuka. Padahal apa? Kita tidak ada urusan dengan orang lain. Tadi saya ngobrol dengan seseorang, dia menceritakan betapa resenya dia punya tetangga. Ya, tetangganya itu mau pinjem duit sama dia, nggak dikasih, lalu tetangganya bakar sampah terus. Dia karena dia berani dia samperin. Lu mesti tahu ya, ada hukumnya ya. Wah, gua lapor lo sama polisi. Ya, lu mencemarkan lingkungan. Pencemaran lingkungan, padahal sampahnya sedikit. Saya ngomong santai aja. Yang mesti bertobat kamu. Lah kok bapak nyalain saya? Enggak, saya nggak nyalain kamu. Kenapa kamu punya tetangga rese begitu? Kenapa ada setan dalam dirimu yang Tuhan sedang beresin? Kita nggak sadar. Makanya minggu kemarin ketika persekutuan saya bilang, wah keren Tuhan bisa singkapkan rahasia hati-hati pembelaan diri. Kemarin kan dibukakan luar biasa kan? Ya lewat seseorang yang kesaksiannya orang angkat jempol lah. Tapi kita lihat perkara rohnya, enggak bukan itu.
ada sesuatu yang gak beres ini. Tapi kan ada klarifikasi, tambah tersesat. Itu bedanya. Ingat ya, semakin kita klarifikasi, semakin kita jelaskan kronologisnya, begini loh. Percuma, itu namanya pembelaan diri kita, itu yang membuat setannya nangkring. Tinggal ada pernyataan roh, ini kan data rohani. Saya sambut, saya belum ngerti, tapi saya sambut Tuhan. Enak. Ya, jadi topeng rohani kita lah yang mesti kita buka. Gak bisa, saudara. Kalau gak kita capek dengan topeng rohani. Saya kasih contoh. Suami lagi kesel sama istri, ngomong aja. Mah, saya lagi kesel loh sama kamu. Ngomong. Jangan takut. Istri sebaliknya, kesel sama suami, ngomong. Ngomong. Gue sebel sama lo. Betul gak? Ya, saya lihat Instagram nih, ini lucu banget nih cerita suami istri gitu, saudara. Jadi suaminya marahin istrinya, omelin gitu, saudara. Lalu siang harinya istrinya siapin kopi buat suaminya. Lalu sebelum diminum kopi itu, suaminya bilang ini, "Mah, maafin papa ya, tadi papa sudah marahin mama, papa sudah omelin mama, maafin ya." Cepat-cepat istrinya ambil itu kopi. Lalu suaminya tanya, "Kenapa lo ambil kopi?" "Gua kasih racun." Waduh, lo gak minta maaf. Inna ilahi wa inna ilaihi rojiun. Saya bilang, aduh pintar juga ya orang bikin gini. Gua kasih racun, lo habis ngomelin gua. Dia takut habis itu ngomelin. Nah itu setan. Itu setan. Udah gue gak suka ngomong. Tapi ngomong tuh gak, udah plong-plongin aja gitu loh. Sama anak gak suka sama orang tua ngomong. Saya gak suka nih sama papa, saya gak suka sama mama gitu. Kita sering pakai topeng, kita ngomongnya di belakang. Itu namanya topeng monyet. Iya, ngomong sama Tuhan. Karena kita udah, rohani yang kita, kan gak boleh marah Pak, itu loh. Apalagi sama Tuhan, gak boleh marah Pak. Siapa bilang? Tuhan bilang, ayo kita berperkara. Namanya kalau Tuhan bilang kita berperkara, itu berurusan dengan Tuhan. Itu Tuhan mau. Jelas gak? Tuhan senang sama Jacob. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Kalau bahasa teologianya itu sebenarnya Tuhan Yesus yang menjelma menjadi malaikat Tuhan di perjanjian lama. Karena dia baru hadir di perjanjian baru. Kristofani namanya. Bergumul. Sampai pahanya dihantam, terpelecok, baru ngaku kalah. Kita harus masih gitu sama Tuhan. Bergumul sama Tuhan. Tuhan, aku marah nih sama Tuhan. Kenapa Tuhan ambil orang yang aku cintai? Ngomong sama Tuhan. Tapi kalau kalah, fair. Ya Tuhan, aku ngaku kalah. Kita jangan tutup-tutupi dengan rohani. Kita butuh duit, mau sama Tuhan. Ya Fran, gua butuh duit. Ngomong, enggak lah kan kita gak boleh cinta uang. Udahlah, jangan ngomong sama Tuhan, aku lagi butuh duit dari Tuhan. Ngomong kan gak apa-apa. Tuhan tahu kan kita punya kebutuhan apa. Betul gak? Bahkan ada ayat berkata apa? Sebelum kamu minta aja, Tuhan udah tahu kamu mau minta apa. Kenapa Tuhan kok tanya Adam? Adam, apakah engkau makan buah itu? Itu kan pertanyaan kayak ngeledek kok. Tuhan roh, dia tahu kok. Ingat ya, ini saya ngomong Tuhan tahu. Nanti besok dengar saya bilang Tuhan tidak maha tahu, jangan tersesat. Tuhan tuh dinamisnya begitu. Ya kan? Aku menyesal, berarti dia gak tahu. Jadi kita harus kontak per kontaknya. Ini kenapa Tuhan tanya? Tuhan mau apa? Ada keterbukaan di hati kita. Iya Tuhan, aku masih cinta duit Tuhan. Saya ngomong loh sama Tuhan. Waktu buka cabang, Tuhan aku takut. Dia bilang running, wah lu running gue pusing. Masalahnya itu. Ya, ini kan bicara duit. Mesti ngontrak 2 tahun, mesti renovasi. Aduh, gue bilang, enggak ada, enggak bisa beli sepeda lagi, enggak ada. Tapi saya ngomong, Tuhan aku takut loh.
Kita tuh harus jujur sama Tuhan begitu. Kita enggak lah, aku enggak butuh duit sih. Tapi palanya duit terus. Jangan. Enggak. Si Salomo kesaksian kan, cerita anaknya mulai kerja di kafe lah di daerah apa? SCBD ya, tahu ya SCBD yang ya pokoknya itulah. Satu maca berapa segelasnya? 70.000, 80.000. Maca saudara. 70.000, 80.000. Wih, orang keluarnya jam 11 malam ke atas ya. Rame. Kita kan kayak kampungan di Duta Garden. Sepi, tenang. Jangan bohong, enak wah. Isi saya bilang, enak ya tinggal di Duta ya. Sambil masak bisa dengar burung. Cicit. Saking tenang, betul. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya ditempatkan di Duta Garden. Yang mau juga gak apa-apa masuk. Kok ada ya tempat yang seperti ini ya? Gue bisa jalan nih muter nih 10 kali, 15 kali tanpa alas kaki. Tapi yang pertama jangan coba-coba. Mau coba boleh sekali aja. Coba 10 kali mentol. Tapi kami udah terus sering belasan kali. Kencang lagi jalannya. Ya, jadi kena ya sedikit aja sakitnya. Paling-paling kalau kena, kalau hujan gede ternyata itunya apa batu-batunya nongol gitu ya. Kok enak, 80.000 saudara, maca. Kalau lihat itu semuanya keren semua kan ya? No, itulah gaya hidup dunia. Gaji UMR, pola gaya hidupnya sultan. Coba tiap hari dia nongkrong di situ 80.000. Sebulan berapa? Hah? Emi? 2,4 juta. UMR berapa? 3,5. Hah? 4,5 lah Jakarta taruh deh. Tapi maca aja udah setengah gaji lo. Ayo. Kalau kita nggak buka topeng kita capek. Kita lelah. Kita masih banyak keinginannya, mau ke sana, mau ke sini, banyak. Baru pulang, belum pulang, udah punya rencana lagi ke sana ke sini, banyak. Aku punya mimpi Pak, keliling dunia. Kalau saya sih nggak mau, capek. Mau keliling dunia. Ngapain? Nikmati Yesus di sininya. Saya emang nggak asal ngomong kok. Coba ceritakan sama saya yang udah kesana kesini. Apa dapatnya yuk? Ceritakan sama saya. Gak usah kasih oleh-oleh. Kalau kasih saya ambil juga. Masa saya tolak. Tapi yuk, terbuka itu topeng kita. Kita ingin ikutin dia. Saya lihat tetangga saya pindahin mobil setiap hari ya gue capek. Dari lantai 2 gue liatin dia pindahin. Ntar gue keluar pintu kecil. Kok numpang mobil ya? Tiap hari. Kenapa? Genap ganjil. Capek loh. Baru tetangga depan, belum tetangga belakang. Hari Sabtu berjejer mobil di sini, saudara. Semuanya sama, silver warnanya. Mau nggak? Ngajuin kartu itu. Jam 30. Gue pikirin bayar pajaknya gimana. Ayo, masing-masing 5 juta aja coba. Beda mobil listrik ya. 400.000. Ini kan kalau yang bensin, aduh. Tapi itu kan saya gak ada urusannya. Tapi apa? Supaya kita tuh yuk terima keberadaan kita ini loh. Kita tahu status kita dulu. Jangan mau seperti orang lain. Kita harus tahu pemeran kita di mana. Masing-masing kita nih Tuhan tuh udah kasih perannya. Oh kamu hanya jadi peran pembantu aja. Udah nikmati. Bukan profesi ini ya, bukan ya. Tapi kita harus tahu tuh perannya apa. Oh kamu perannya jadi tukang jual bakmi di film itu. Udah jual bakmi. Dia gak protes sama produser. Gua mau jadi aktornya aja. Gak bisa.
Gitu. Kita harus tahu. Kalau enggak kita akan pakai topeng terus. Kita mau seperti dia. Makanya enggak heran oplas kan laku sekarang kan. Bagi saya aduh oplas udah capek-capek sakit lagi bayar duit lagi. Ada satu cerita kan. Wanita kita lihat orang Korea dulu kan mukanya kotak-kotak ya tahu ya orang Korea. Udah kotak sipit matanya itu. Ya itu memang aslinya orang Korea. Dia oplas nih cewek. Dia oplas. Ya. Wah cowok lihat naksir. Wih. Cantik amat ini cewek. Kan dia belum tahu nih dia oplas. Kawin saudara. Kawin hamil punya anak. Lahir anaknya kotak. Baru kebongkar. Ternyata oplas. Kan palsu semua. Makanya cewek cowok ini perhatian. Jangan kenalan lewat medsos. Silahkan sih mau kenalan. Tapi harus kopi darat. Kalau enggak ketemu buaya darat. Kebanyakan, loh aslinya kok beda. Kok di foto kok putih amat, mulus amat. Lalat lewat aja kegelincir. Lihat aslinya, gile. Saya dulu juga pakai topeng. Nggak mau menunjukkan saya miskin, saudara. Pacar saya kan nggak tahu, belum pernah datang ke rumah. Saya juga nggak pernah tunjukin rumah saya, ini fotonya nggak ada. Kawin 99, 2000 punya Dep, punya anak. Ya 2001 Januari saya ajak pulang istri sama Dep. Dia usia 8 bulanan, saya ajak pulang. Naik kapal. Ya kalau orang Bangka naik kapal, dia bilang kapal laut. Ya pesawat juga kapal terbang. Yang belum ada modal udah kita naik kapal laut. Padahal dulu saya berangkat aja gak ada modal naik pesawat nih, naik kapal laut. Wah bulan Januari, bulan Desember di Selat Bangka itu gelombangnya tinggi. Jadi wah kita teler. Sampainya malam lagi. Malam di Pangkal Balam, sampainya malam banget saudara. Tiba di rumah itu sekitar jam 10 malam. Belum ada listrik di rumah saya. Tahun 2001 belum ada listrik di rumah. Jadi masih pakai apa? Lampu taplok gitu loh, yang dari minyak tanah itu. Ya itu bangun-bangun hidung kita hitam. Pernah? Ya lu kagak pernah alami sih. Lu tinggal ceklak. Anak-anak sekarang lu ini kata-kata ceklak. Air langsung serrrr, kita nembak. Anak-anak kita masih kita ajak tur begitu, Jan. Itu ajak tur ya. Ke Lampung aja kemarin mungkin pada banyak mau pulang kali. Mandi air sumur, pintu kamar mandi nggak ada pintunya, jadi kayak Tarsan. Sudah tahu, malam itu dia nggak bisa tidur dan dia nangis. Nah, dia anak orang kaya, nangis dia. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mau ngomong apa? Inilah keberadaanku. Ya, rumah masih gubuk dari papan-papan yang sudah rusak. Lantai sih semen, nggak keramik, semen ya kalau orang Daya semen ya. Tapi dapurnya masih tanah. Nangis dia. Saya bilang, waduh saya nggak bisa berbuat apa-apa, mau gimana? Masa tiba-tiba gua sulap jadi gedong. Cuma saya bilang, inilah keberadaanku. Terimalah aku apa adanya. Ya kan? Makanya sebelum kawin mesti cek. Ya, cek ya. Calon mertua saya dulu tuh hebat banget. Saya pikir dia butuh spionis dia. Sebelum dia setujui anaknya sama saya, itu orang gereja dia tanyain, hampir satu gereja. Teman pelayanan saya dia tanyain, jemaat dia tanyain, pendeta saya ditanyain. Nama panggilan saya kan Ato kan. Ato tuh sudah punya pacar belum? Di kampung dia teleponin saudara, nggak tahu dia dapat telepon dari mana. Jangan-jangan udah punya istri di kampung. Ngakunya bujangan. Saya bilang hebat juga ya ini calon mertua ya. Keren banget kan. Ya, tapi kalau kita nggak pakai topeng kan nggak usah pusing. Ya silakan cek. Ya mau pakai Intel silakan bayar sendiri. Pendeta saya ditanya, jawab teman pelayanan saya. Ngeceknya gitu loh. Check and recheck. Karena anak
Istri saya ini anak kesayangannya, anak emasnya masalahnya. Anak sulung kan. Lihat, jangan pakai topeng. Ya, bilang Tuhan, kok aku masih cinta duit ya Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku gak mau itu, aku nyerah gitu aja. Tuhan kok aku suka marah ya. Kok Tuhan aku iri ya dia pergi ke sana pergi. Aku mau ngomong sama Tuhan, ngomong apa adanya. Jadi jangan ditutupi rohani. Kalau kita tutupi rohani kan orang Kristen gak boleh marah. Orang Kristen kan gak boleh cinta duit. Orang Kristen kan gak boleh berperkara sama Tuhan. Itu yang membuat kita. Orang Kristen kan gak boleh minta sembuh. Enggak. Engkau sakit mau minta sembuh, minta sama Tuhan. Berperkara itu gitu. Enaknya. Anak-anak muda, Tuhan aku naksir sama dia Tuhan. Nikmati cinta di sini dulu. Dia belum naksir, terserah dia. Itu loh. Tak dulu kan. Yuk kita buka topeng kita. Kita buang jauh-jauh supaya apa? Tidak ada transparansi antara kita dengan Tuhan. Kita bicara, wow, keren ya Tuhan ya. Inilah keberadaanku. Nah, cerita sih cepat lagi. Saya ketemu 2 anak remaja lah masih ya. Oh, ciciknya Yud lah, adiknya remaja gitu. Dia angkut barang yang cukup lumayan gede lah, makanya dia harus berdua ngangkutnya. Saya tanya, ini apa isinya? Karena saya kenal dengan anak ini. Ini isinya kaos Om. Oh, kamu mau kirim kemana? Mau kirim ke Solo. Oh, kamu bikin konveksi ya? Enggak Om, saya partner kerja. Oke. Ya, saya tahu 2 anak ini papanya sudah beberapa tahun yang lalu meninggal, dia tinggal sama mama. Tapi sangat tertutup. Saya ngobrol aja gitu. 2 hari kemudian ketika ketemu, kami jalan berdua, ketemu nih pas-pasan. Saudara, dia buang muka loh. Dia tahu saya dia buang muka, saudara. Kenapa? Minder. Rasa minder, aku tidak punya papa. Aku tidak punya mama. Sudah gak usah. Bohong itu semua. Kita boleh gak punya papa, boleh gak punya mama dan sebagainya. Yang penting kita punya siapa? Tuhan Yesus. Itu yang penting. Ya. Kemarin kan luar biasa Tuhan buka kan ya. Pokoknya gak pusing. Papa kita gak hadir, mama kita gak hadir. Jangan bilang ini pas sekali, pas seumur hidup masih hadir. Enggak. Papa saya dulu gak hadir. Saya menikah papa saya gak datang kok dari Bangka. Kenapa? Lagi sakit. Sudah Pak, gak usah. Mama saya aja hadir, ditemenin koko saya yang nomor 3. Udah. Kenapa? Kan bukan urusan orang tua. Urusan apa? Aku dengan Tuhan. Ingat ini. Makanya ini penting kita buka yuk. Topeng-topengnya ada. Jangan capek. Makanya kita punya wadah persekutuan. Kita ngomong, ini kenapa ya saya begini ya? Kenapa saya kesel sama istri saya? Kenapa saya kesel sama suami saya? Kenapa saya sama anak saya gak deket ya? Kenapa saya susah sekali peluk anak saya ya? Ini anak saya kok kenapa susah? Udah kita yang urusan dengan Tuhan. Kenapa ini? Pasti kan ada yang topeng yang masih kita tutupi. Kita belum apa adanya sama Tuhan. Belum. Makanya orang banyak diem kan. Padahal masalahnya begitu. Wah, waktu dia buka sebenarnya plus. Satu teman saya yang di Bali, saya lihat, wah ini betul-betul anugerah Tuhan yang luar biasa buat dia. Dia hidupnya susah, hidupnya tukang ngutang lagi. Dan dia kalau ngutang tuh gak malu-malu loh. Pokoknya kenalan langsung dia utangin. Udah terkenal saudara. Tapi dia kan rajin ikut persekutuan ya. Satu kali saudara dia bilang dengan Tuhan, aku nyerah Tuhan. Aku gak mau seperti ini. Anak masuk penjara. Pokoknya berantakan keluarga saudara. Lalu dia dengar sebuah khotbah tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Pernah dengar itu? Ya, orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Siloam ya. Siloam apa Bethesda? Bethesda ya, oke saya lupa duanya. Pokoknya di kolam itu kalau ada malaikat datang airnya bergejolak. Jadi siapa yang terjun dulu penyakit apapun sembuh. 38 orang ini lumpuh 38 tahun. Lalu Yesus datang. Yesus tanya sama dia, maukah kamu sembuh? Dia tangkap itu. Dia jawab sama Tuhan, Tuhan aku mau sembuh.
Saudara, sekarang Tuhan berkati dia. Wah, sekarang dia bukan jadi peminjam, dia jadi pemberi. Keren kan? Kenapa? Sikap hati. Jangan jadi si lumpuh. Si lumpuh itu ketika Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Jawabannya apa? Tidak ada yang nurunin saya. Kalau toh airnya bergejolak duluan, oke, yang tuli nyemplung duluan. Dia tuli matanya lihat kok air jeblok. Yang lumpuh siapa nurunin saya? Seringkali kita punya alasan begitu. Siapa yang nurunin saya? Padahal Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Jawabannya singkat, saya mau Tuhan. Saya mau sembuh dari penyakit saya. Saya mau sembuh dari keuangan saya. Saya mau sembuh dari hubungan suami istri saya. Saya mau sembuh dari hubungan dengan anak-anak. Saya mau sembuh. Tuhan yang kasih. Tapi Tuhan mau ada keterbukaan dari kita ngomong. Tuhan, aku masih cinta uang. Tuhan, aku masih banyak keinginan ini, keinginan itu. Itu aku Tuhan, tapi aku nyerah. Atau saudara ngomong, Tuhan, aku takut mati. Ngomong. Tuhan, aku ini takut mati sebenarnya Tuhan. Ngomong aja, enak. Udah nyerah aja. Kita gak bisa lakukan apapun saudara. Kita nyerah sama Tuhan. Ya, saya dibilang, papa takut. Ngomong sama anak, papa takut. Ngomong sama Tuhan, saya takut Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau begini, oke, silakan Tuhan. Tuhan yang kerjakan. Saya hanya pemeran aja. Tapi aktornya bukan saya. Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Mau buka topeng sama-sama? Mau? Ya. Kalau di hatimu ada kemarahan dengan Tuhan, marah aja sama Tuhan. Jangan takut. Saudara gak akan dikutuk kok. Kalau saudara berpikir dikutuk, saudara berpikir hukum tabur tuai, itu berarti pengenalanmu akan Tuhan salah. Pengenalanmu akan Tuhan salah. Hubungan kita dengan Tuhan itu suami istri. Kita mempelai. Kan? Makanya dia katakan apa? Mempelai yang aku cintai. Mempelai yang aku kasihi. Mempelai apa milikku. Semuanya menjadi milik dia. Mempelai. Status kita bukan hanya anak. Ya, kalau anak ditegur, disesah, dihajar. Itu anak. Kalau kita sebagai istri, sebagai mempelai apa? Dia cintai kita. Dia kasih kita. Dia mau menikmati keintiman dengan kita masing-masing. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bagi berdiri yuk. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus.